Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fauzan dari kelas PMT 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran matematika. Mulai dari definisi hingga manfaat serta penerapannya. Tentunya tidak lari dari ruang lingkup tugas pertama, yaitu membuat bagan. Oke, langsung saja masuk ke slide berikutnya. Di bagian slide pertama akan dibahas makna multimedia. Makna multimedia di sini terbagi menjadi dua, yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu adalah kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar, dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Contohnya seperti yang di samping ini. Selanjutnya, makna multimedia setelah tahun 1980, yaitu menyampaikan informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Nah, contohnya itu seperti gambar yang di samping. Di slide selanjutnya akan dibahas komponen multimedia. Komponen multimedia itu terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya itu adalah teks, grafis, foto atau gambar, ada video, audio, dan animasi. Komponen ini tidak bisa dipisahkan dari multimedia karena ini merupakan bentuk perwujudan dari unsur-unsur yang membangun suatu multimedia. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Manfaat multimedia diantaranya yaitu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Manfaat selanjutnya yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, berjalannya suatu mesin, tata surya, perkembangan tubuh, dan lain sebagainya. Manfaat selanjutnya yaitu memperbesar benda kecil yang tidak tertangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Selanjutnya, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Dan yang terakhir, terdapat privasi di mana siswa tidak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Pada slide ini, pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah multimedia interaktif, dan yang kedua adalah multimedia linear. Multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Dan multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, multimedia interaktif ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu multimedia interaktif hierarki, dan yang kedua multimedia interaktif nonlinear. Multimedia interaktif hierarki sendiri yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Adapun multimedia interaktif nonlinear yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Baik, di slide selanjutnya akan dibahas karakteristik multimedia interaktif. Karakteristik multimedia interaktif yang pertama yaitu bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dari segi konten,
didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Selanjutnya, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Dan karakteristik yang terakhir yaitu interaktivitas, yaitu memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Pada slide ini akan dibahas strategi penyajian multimedia interaktif. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu tutorial. Tutorial yaitu adalah sebuah cara atau petunjuk-petunjuk yang dapat diinteraksikan oleh siswa. Yang kedua adalah simulasi. Simulasi merupakan suatu bentuk model tiruan yang fungsinya hampir sama dengan fungsi model aslinya. Selanjutnya yaitu adalah drills. Drills yaitu sebuah strategi penyajian multimedia interaktif dengan melakukan looping atau pengulangan yang dilakukan secara sistematis. Dan yang terakhir adalah games. Games yaitu strategi penyajian multimedia interaktif yang dilakukan dengan sebuah permainan. Selanjutnya slide terakhir yaitu adalah level interaktivitas. Level interaktivitas di sini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu ada navigasi video, selanjutnya ada navigasi audio, selanjutnya juga ada kontrol animasi, navigasi halaman, kontrol menu atau link, ada juga hypermap, respon feedback, drag and drop, kontrol game, dan yang terakhir kontrol simulasi. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dari pembahasan tadi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.